Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Denaki. Nah, Pak Jebri, bajunya rapi banget. Kak Durman juga rapi banget nih Kak Jebri. Ya, sepertinya adik-adik juga sudah rapi dan sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Shalom adik-adik. Apakah kalian tahu kalau kita sebentar lagi akan mulai ibadah onsite loh? Berarti aku sudah bisa ke gereja bersama papa mama ya kak? Ya, betul sekali Alan. Kita sudah bisa pergi bersama-sama ke gereja. Adik-adik tentunya senang bukan? Senang sekali kak bisa pergi bersama papa dan mama dan juga bertemu dengan teman-teman. Tetapi rasanya lebih nyaman di rumah. Tidak terkena macet dan tidak terlambat datang. Aku jadi terbiasa ibadah online. Itu namanya Ellen terbiasa berada di zona nyaman. Adik-adik, kita harus belajar untuk bisa hidup dengan cara new normal. Ada saatnya kita online dan ada saat kita bertemu secara langsung. Jadi, biasakan keluar dari zona nyaman adik-adik. Nah, hari ini Ellen dan Kak Jeffrey, kita akan belajar dari seorang teman kita yang bernama Esther yang keluar dari zona nyamannya karena percaya kepada janji Tuhan. Yuk, kita dengar ceritanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu nih adik-adik untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami tetap bersuka cita untuk beribadah hari ini. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di saat kami menari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin.
Adik-adik yang ada di rumah, ayo siapkan Alkitabnya, siapkan pikiran dan hati adik-adik, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Menjadi seorang ratu tentunya kebanggaan bagi seorang wanita, karena ratu adalah pendamping dari seorang raja yang memimpin suatu bangsa. Seorang ratu pastinya parasnya cantik, tetapi tidak hanya cantik, ia juga harus berkarakter ekselen Kak Durman untuk bisa dipilih oleh raja. Di suatu kerajaan yang indah, ada Raja Ahasweros yang bertahta dan memerintah banyak provinsi di seluruh dunia. Suatu hari, dia memutuskan untuk menunjukkan kehebatannya dan kekayaannya dengan mengadakan perjamuan bersama orang-orang penting di kerajaannya. Ratu Wasti pun juga mengadakan pesta perjamuan untuk para wanita. Raja Ahasweros memanggil Ratu Wasti untuk datang bertemu dengannya karena dia mau memamerkan kecantikan Ratu Wasti kepada seluruh tamunya. Tetapi Ratu Wasti menolak permintaan raja untuk menghadapnya. Hal ini membuat Raja Ahasweros menjadi sangat marah dan memutuskan untuk mencari ratu yang baru dan menggantikan Ratu Wasti. Ketika berita untuk mencari pengganti Ratu Wasti diumumkan di seluruh provinsi, Mordekai, paman dari Esther yang menjadi ayah angkatnya pun berkata, "Esther, ini adalah kesempatanmu. Kamu bisa menjadi ratu." Esther pun kaget mendengar hal itu. Esther berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa menang untuk mendapatkan mahkota. Tapi Mordekai mendukung Esther dan akhirnya mereka pun ikut kompetisi itu. Esther menghabiskan waktu 1 tahun untuk mempersiapkan diri bersama dengan wanita muda lainnya. Esther melewati persiapan yang berat di mana dia belajar bagaimana caranya berpakaian, berjalan, berbicara, dan bagaimana memakai wangi-wangian atau parfum seperti seorang ratu. Meskipun banyak sekali kontestan yang ikut kompetisi itu, perkenanan Allah ada pada Esther. Raja Ahasweros pun memilih Esther sebagai permaisuri yang baru atas kerajaan Persia karena kecantikannya yang luar biasa dan keanggunannya dari Tuhan yang istimewa. Sesudah peristiwa itu, ada Haman yang menjadi perdana menteri. Semua orang diminta untuk sujud di depannya, tetapi Mordekai tidak melakukannya. Mordekai tidak mau bersujud karena dia hanya mau menyembah Tuhan saja. Lalu Haman berencana untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi karena yang dilakukan Mordekai. Jahat sekali Haman itu, Kak. Lalu tindakan apa yang akan dilakukan Esther, Kak? Raja tidak mengetahui rencana Haman adik-adik. Maka tindakannya sudah direstui oleh raja. Bukan perkara mudah bagi seorang ratu untuk menyelamatkan bangsanya, sementara tidak ada yang tahu kalau Ratu Esther adalah seorang Yahudi. Ketika Esther mendengar dan mengetahui bahwa Raja Ahasweros memberikan kebebasan untuk Haman dalam melakukan apapun, Esther meminta semua orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari. Dengan puasa, Esther mau mencari pertolongan Tuhan di dalam doanya untuk meminta bertemu langsung dengan Raja Ahasweros. Esther percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong bangsa Israel akan tetap menggenapi janjinya untuk menolongnya di dalam kesulitan ini. Lalu, bagaimana Tuhan menolong Esther, Kak? Tuhan membuat raja tidak bisa tidur nih adik-adik. Raja lalu memerintahkan pengawalnya untuk membuka kitab sejarah dan raja menemukan catatan tentang Mordekai. Ternyata adik-adik, Mordekai belum menerima hadiah apapun atas jasanya menyelamatkan raja dari upaya pembunuhan. Nah, lalu raja memerintahkan Haman untuk memberikan hadiah dan mengaraknya keliling kota. Pada hari yang ketiga, Esther datang ke hadapan Raja Ahasweros. Ketika raja melihat kedatangan Ratu Esther, dia bertanya, "Ada apa permaisuriku? Apa yang engkau inginkan?" Dan tanpa berpikir panjang,
Ester meminta raja untuk melindungi orang Yahudi, yaitu bangsa Israel di mana Ester berasal dari situ. Ketika Raja Ahasweros akhirnya mengetahui rencana Haman untuk membinasakan orang-orang Yahudi, dia menjadi sangat marah. Lalu raja menyuruh pengawalnya untuk menghukum dan mengusir Haman. Adik-adik, melalui Esterlah semua orang Yahudi bisa menjadi selamat. Dan bahkan Raja Ahasweros pun memahkotai Ester dengan kehormatan dan cinta. Allah adalah Tuhan yang menepati janjinya adik-adik. Dia tidak pernah gagal meskipun strategi iblis selalu menyerang dan mengganggu rencana Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga mempunyai rencana yang besar bagi setiap kita, bagi adik-adik. Dan juga adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Caranya adalah dengan melakukan 6M. Apa itu Kak Jepri? Ayo Kak Durman, kita tanya adik-adik ya. Nah, apa itu, ada yang hafal 6M itu apa saja? Sudah dong Kak, yaitu 1. Memakai masker dengan benar. 2. Menjaga kebersihan tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Mengurangi mobilitas. 5. Menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup. 6. Menjauhi kerumunan. Betul sekali. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Durman. Nah, pertanyaan dari Kak Durman adalah, siapa nama ratu dalam cerita hari ini? Sekarang pertanyaan kedua dari Kak Jeffrey. Betul. Nah, bagaimana kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan menanti janjinya Tuhan untuk digenapi di dalam hidup kita? Adik-adik dapat mengirimkan setiap jawaban adik-adik ke WhatsApp grupnya DNA Kids dan juga IG DNA Kids. Nah, jawaban adik-adik kita tunggu ya. adik-adik, ayo siapkan peralatannya. Sebentar lagi kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, manik-manik, falo putih, karton tebal, penggaris, pensil, lem foam, glitter, gunting kecil, pom-pom putih. Tas buffalo warna putih, lalu lipat jadi 2 bagian. Kita akan menggambar pola mahkota. Kita ambil gunting, kita akan potong bagian terluar dari pola ini. Ikutin garisnya saja ya. Adik-adik hati-hati ya dalam melubangi bagian dalam pola ini. Jika adik-adik takut, minta tolong sama papi mami ya. Nah, polanya jadi seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau hapus bekasnya. Sudah bersih ya, kita udah hapus bekas pensilnya. Sekarang kita buka. Nah, seperti ini jadinya. Kalian bisa pause video ini kalau kalian ketinggalan ya. Sekarang kita akan menghias. Kita gunakan glitter warna gold ya, atau adik-adik juga bisa pakai yang warna silver. Nah, berikutnya kalian hias sesuai kreasi kalian masing-masing ya. Bebas hiasannya. Nah, karton putih yang tadi kalian lipat 2. Kalau sudah dilipat 2, kita gunting ya. Nah, yang udah kita gunting ini kita lipat 2 lagi. Lalu bekas lipatannya kita lipat lagi, lipat sekali lagi, lalu lipat lagi. Seperti ini. Lipatnya ditekan-tekan ya. Lalu kalau sudah, kita olesi dengan lem foam. Ini semua diolesi dengan lem foam. Kalau sudah diolesi dengan lem foam, tutup
yang rapi sampai kering. Yang ini kertas putihnya ini ditekuk-tekuk ya supaya membentuk bulatan seperti ini. Oke, ujung yang satu kertas ini kita olesi dengan lem lalu ditempel di sini. Ujung yang sebelah kanan juga sama, dikasih lem ya. Nah, ini adalah mahkota Ratu Esther. Jadinya seperti ini. Jangan lupa fotokan hasil karya adik-adik dan kirimkan ke nomor WA di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama ajak anak untuk melakukan 6M bersama di rumah dan dimanapun berada, yaitu pakai masker dengan benar, mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Jika mereka lupa, ingatkan mereka untuk tetap melakukannya. Ingatkan anak dengan melakukan hal-hal yang kurang nyaman ini, maka ia sudah menjadi orang yang Tuhan percayakan rencananya. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik ada QR code dan boleh minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yesus, terima kasih karena kami bisa beribadah. Berkatilah persembahan-persembahan kami yang kami berikan kepadamu Tuhan. Dan juga berkatilah agar persembahan ini bisa digunakan untuk semua kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Promises we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. If there's one thing we can count on, is that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin doa syafaat. Tolong Tuhan Yesus berkati dan pimpin gembala kami, Pak Niko dan Pak Samuel. Sertai terus ya Tuhan beserta keluarganya. Kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami Pak Joko Widodo beserta wakilnya, agar Kau berikan kepimpinan dan hikmat ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia, agar segera terbebas dari COVID, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, agar Tuhan terus sertai beserta keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangannya.
Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik dengan orang tua adik-adik sampai Tuhan datang kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Adik-adik jangan sedih ya, sebab minggu depan kita akan ketemu lagi. Betul sekali. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.